Halo, selamat sore semuanya teman-teman. OTT obrolan teman tolol. Enggak. Canda. Ya, kali ini kita masih ada di Paradiso, masih dengan kaos yang Kaos sama. kebanggaan kita. Support by Surga Kaos. First time loh ini. Iya. Pertama kali. Gua Ardana, temen gua ya sekitar 500-an lah di kehidupan nyata. Banyak. Saya Pak Manjol punya ribuan teman. Lo nih, Saya Aldi, teman saya 100. Duanya kalian. ya. Terus sisanya? Fake account. Ngapain temenan? Gue yang sendiri yang buat itu. Suara Aldi tuh ini buzzer pilkada tuh. Aduh. Tapi ini kita lagi mantep nih teman-temannya. Kita Iya, lagi pemandangannya bagus loh. Iya. pemandangan oke. Kita juga dibantu dengan Paradiso dan Surga Kaos. Ini keren banget Surga Kaos nih. Iya, mantep. Harapanku sih sama Surga Kaos nih punya hubungan pertemanan atau silaturahmi yang panjang, Pak. Iya, betul. Iya sih, benar. Beliau juga orangnya baik, Mas Firdaus ini. Di episode sebelumnya juga kita bahas sudah Mas Firdaus ini orangnya kayak gimana, teman-teman. Iya, teman-teman. Mantap pokoknya. Mantap. Gini deh, perubahan yang paling jelasnya Aldi kan kerja di sini ya dia. Iya, baru kerja di sini. Aldi baru kerja di sini. Gua kan spill sedikit dulu, Aldi itu sebelum kerja di sini diperbudakan pertanian. Iya. Makanya gosong ini. Betul. Pengumuman ini sahabat mulu nih. Jahitan banget nih jahitan. Condet punggung, Pak. Iya. Makanya sekarang dia bersyukur banget dia. Betul. Ya. Dan Aldi di Surga Kaos sudah berapa lama ya? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu, iya. Baru 2 minggu. Mas Firdaus sudah kasih panggung buat kita. Wih. Respect aja. Gua ngeliat perubahan Aldi tuh sekarang mudah senyum. Nah, Iya. sebelumnya Kalau dulu ngegonggong mulu. tekanan. Aduh. tapi kalian kepikir gak sih kalau silaturahmi ini oke, kita semua sepakat silaturahmi itu ada yang bilang memperpanjang usia, Iya. memperpanjang rezeki Betul. dan konteksnya sangat positif. Iya. Nah, kayaknya Terus? ini deh silaturahmi menurut aku ya. Iya. Terlepas dari itu semua, ada kalanya kita memutus silaturahmi itu boleh loh. Kalau menurut saya. Iya, gua Kenapa? setuju. Kalau lu kenapa dulu, Jul? Intinya gini, kita boleh putus silaturahmi sama orang-orang yang satu tidak sesuai dengan visi atau jalan tujuan kita ke depannya. Sekarang gini, kita misal mau ke Bogor nih, oke? Tapi teman-teman kita nih nggak support untuk kita ke Bogor. Yang menurut aku ya kita tetap jalan sendiri aja. Kita cut teman-teman yang nggak support sih. Oh iya, bisa gitu. Atau enggak Kenapa tuh? mungkin? Iya. Lanjut nggak apa-apa. Kalau Lanjut. gua ngerasa kayaknya kita tuh yang lahir di generasi nggak guyup banget. Guyup tuh maksudnya yang Ya. orang tua dulu tuh bisa loh. Asli. Nggak ada motif apa-apa, ngobrol terus berteman sama orang. Oh, Kita orang tuh random gitu Iya, aja. kita tuh generasi yang anjing kayaknya kalau nggak ada tujuan nggak usah gitu, nggak usah temenan, nggak usah Oke. kenal, nggak usah ngobrol gitu. Ya. Tapi Seperlunya. apa batasnya untuk kalian untuk bisa mutusin tali silaturahmi ke teman-teman kalian nih? Oke. Sampai dulu. Ya udah, gua dulu deh. Oke. Kalau menurut gua, kalau dia ngasih ini sih lebih ke dia nih ribet di mana yang apa-apanya tuh harus gua atau apa-apanya tuh minta bantuan gua gitu. Jadi dia punya masalah tapi dia nggak bisa nyelesain sendiri apa punya gua. Gua dulu pernah punya teman gue punya adiknya nih banyak dikenal orang petatang tempe. Oke. Tapi kalau berantem, kalau digebugin, manggil kakaknya. Cowok nih. Cowok iya. Oke. Gua kan sama temen gua sama beberapa orang lagi berlima. Gua pernah nyerang warung Madura isinya 20 orang. Gua berlima, 5 lawan 20. 5 lawan 20. 1/4 loh tuh. Iya, itu tangan kosong pure. Iya gara-gara adik temen gua ini sampai temen gua bilang, "Ki, gua masih bener gak mau berantem, Ki. Adik gua aja yang cengeng emang gitu kan dia." Orang modal 20 orang. Enggak, di warung Madura ada orang 20 orang. Sama nelpon semua. Itu kan penjaga warungnya ribet. Enggak. Oh, berarti melibatkan kita di masalahnya dia dong. Iya, sebenarnya gua nggak mau terlibat, cuma gimana ya, udah banget posisinya waktu itu. Oke. Ya udahlah, dan akhirnya itu bukan sekali 2 kali, Pak. Sering. Sering, maksudnya kayak 4 kali pernah. Kadang dia pernah ada posisi gini, kan kakak sampai gedek ya. Ya udah deh, gua aduin aja lu, mana bocahnya gitu. Kita jemput bocahnya, diaduin kalah deh. Apa sih ini udahlah. Udah jangan geladin lagi lah dia lu, kata gua gitu kan ke teman gua. Oke. Ya akhirnya sepakat Oke. teman gua, dan jadinya ya dia ada kakak tapi kalau adiknya berantem
mikir dulu, lu apa dia yang rese gitu. Oke. Akhirnya lu putusin tuh pertemanan tuh. Iya. Itu case-nya kalau yang melibatkan dia ke masalahnya orang ya. Iya. Oke. Kalau aku spesifik yang minjem duit. Oh, Itu aku udah oke. paling anti Pak sama orang minjem duit. Sekarang gini, orang minjem duit ini kan motifnya banyak. Mungkin Iya. bisa kelilit pinjol, ikut judi atau ngutang sana kemari gitu. Iya, Oke. benar. Kita nggak bisa ngatur itu. Dan pastikan orang-orang yang kena kasus ini kan pinjem uang ke teman-temannya kan. Iya. Dan pasti aku yakin garansi deh, mereka minjem uang ini tuh lebih dari 5 orang. Oh. Oke. Kayak minjem. Ya, karena pasti ada penolakan-penolakan. Iya. Asumsilah 10 orang. Nah, kalau misal ada satunya itu yang ngasih, berapapun yang dia butuhkan, itu pasti dia akan minjemnya ke situ terus. Oh iya. Jadi akan ada rantai yang, wah ini ngasih nih, yaudah aku minjemnya ke sini, minjemnya ke sini. Jadi kita malah membuka satu pintu untuk dia pinjem. Untuk apa? Meneruskan egonya dia dalam melakukan penyalahgunaan uang itu. Iya. Itu yang aku nggak bisa toleransi sih kalau aku. Gue ada cerita terakhir sebelum lu deh. Gue ada cerita kayak gini, tapi ini agak gokil. Jadi gue waktu itu pernah punya grup, ada tuh kita suka ngedaki gitu lah, cinta alam Ngedaki gitu. Enggak, gitu kotor. Bukan. Kita pecinta alam gitu di satu grup ada 5 orang isinya. Oke. Ada yang kelilit utang kayak gini nih. Hmm. Terus dia ngumumin di grup, coy minjem 20 juta dong, ada yang punya nggak gitu. 20 juta. Terus tahun gue balas, aduh gue nggak ada nih, adanya GoPay. Balas lagi yang lain, cepet 200, gue ada juga 300. Nah yang minjem 20 ini bilang, ya udah cuy kumpulin aja, nanti kalau udah kekumpul kurangnya gue pinjem ke tempat yang lain. Jadi kita kayak patungan, kocak gak lu? Gue aneh lu. Kan? Gitu nih. Berarti semakin kita minjem, semakin membuka ruang dia cari uang itu lagi Iya, di kita. Nah itu yang menurut aku harus kita putus silaturahminya. Kalau lu Ri, kenapa Ri? Gue sih nggak sampai memutuskan tali silaturahmi ya. Iya. Gimana memutus teman-teman dua teman. Iya kan. Tapi kalau buat apa ya? Kalau temen gue refleks, misalnya ada temen yang refleks, yang ngutang misalnya, Ya. kayak gitu, kayaknya nggak sampai gue putus tali silaturahmi. Paling hanya membatasi aja gitu. Oh, Iya. batasi. Kalau misalnya gue tahu dia kayak gini, ya udahlah, kita hanya saling kenal aja nih gitu. Kalau Iya. untuk bisnis atau nongkrong kayaknya enggak deh gitu. Kalau gue Iya, sih iya. membatasi aja gitu. Oh ya sepakat, kalau itu sepakat. Karena mungkin maksudnya Aldi, dengan membatasi itu kita masang barrier buat diri kita. Ya hubungan pertemanan, tapi nggak ada Iya. bisnis yang terikat gitu. Betul. Oh iya. Itu. Iya, Oke sih. gue juga ada satu gini. Gue tuh termasuk orang yang, ya, gue kan berkecimpung di dunia komedi kan. Gue sadar kalau komedi itu butuh korban. Betul. Gue sadar kalau komedi itu menurut gue main di dunia komedi itu kayak kita main pisau, ngerti Oke. kan? Kita nggak tahu nih kapan ketusuk, walaupun tujuannya buat ke kita. Betul. Gue pernah beberapa kali tersinggung. Nah, dengan gue sadar itu, gue punya beberapa aturan di hidup gue. Kayaknya kalau dianya annoying, itu tuh yang buat nyebelin gitu. Maksudnya terlalu ngeganggu itu yang nyebelin. Kalau Aldi kan barriernya cuma kayak aksesnya dibatasi, Iya, cuma batasi. kalau ngobrol segala macam. Kalau gue kebalik nih, kalau gue barriernya lebih tinggi, Oke. gue bahkan sampai nggak komunikasi urusan, karena gue takut entah dari gue atau dia yang nyakitin kalau komunikasi itu ada. Soalnya ya rata-rata orang yang sakit hati itu karena dia punya hubungan komunikasi. Kalau orang nggak punya hubungan komunikasi, kayaknya jarang, Betul. jarang kan? Masuk akal sih. Iya, kalau gue nih, tapi emang jahat kelihatannya. Kalau gue kayak gitu. Tapi terlepas daripada itu semua ya, aku setuju yang Ardana. Kita bikin barrier setinggi-tingginya. Iya, iya. Biar kalau bisa tuh nggak ada kontak langsung, udah biarin aja. Iya, jadi peluang sakit hati, peluang masalah-masalah muncul nggak ada karena kita nggak pernah berkomunikasi gitu. Walaupun nyatanya emang itu buruk gitu. Tapi gue mikir ya, orang yang kalian putus tali silaturahmi itu sadar nggak sih setelah kalian putusin gitu? Berarti nggak sih? Si kawan ini. Iya. Kayak dia tuh berkaca dengan diri sendiri. Oh kayaknya ada yang salah di diri gue deh gitu. Oh kalau itu kalau menurutku ya, aku nggak peduli sih dalam arti gini. Perkara dia menyesal atau enggak itu biar kesadaran dia aja yang jalan. Iya. Kalau kita kan mentok di ini putus tali silaturahmi udah selesai. Iya. Kalau gue juga sama. Mau dia nyesel atau enggak sih ya kita sih cuek. Kadang-kadang gue juga ada resep, Pak. Maksud gue pernah gini. Ya, emang. Iya, gue pernah. Gue tuh waktu itu masih main. Jadi di komunitas gitu. Ada teman gue lah di rumah gue bilang. Jadi ada satu orang, dia ini sering ngecengin
orang yang nggak ada di grup ngecengin udah masuk keluarga, tapi nggak ada yang laporin. Gua laporin lah, kata gua bilang ke teman gua, cuy mau ngeliat perang nggak malam ini gitu. Gua laporin lah, dulu aja. Beberapa hari itu orang yang gua laporin itu nyari tahu, sakit hati. Jadi beneran sampai ditemuin bro, maksudnya dari sosial media ditemuin face to face gitu sama yang gua aduin ini. Ada berantem nggak tuh? Nah itu hampir mau dipukul pak, hampir mau Lebih dipukul. ente kecepu sih itu. Iya, emang bener nyepuin. Oh, emang dia nyepuin. Iya dari awal. Kan kalimatnya apa? Mau lihat perang nggak kata gua? Iya kan? Kalimat mau lihat perang nggak kata gua gitu. Kayak gua punya nuklir nih. Lu mau lihat perang nggak? Gua pencet nih gitu. Lah iya kan. Nah terus gua sadar, emang tindakan gua salah. Gua nggak akan ngulangin lagi. Tapi terlepas dari orang itu ngambil hikmah dari kejadian, itu bener nggak peduli gua. Karena biarin ke gua apa gua yang berlebihan gitu, apa oh iya salah ya ternyata gua gini gitu. Kalau gua gitu sih, nggak peduli efeknya apa. Oke. Ada backsound ya teman-teman. Kedengeran nggak? Harusnya sih enggak ya. Iya harusnya sih enggak. Ada satu lagi nih menurut gua. Kalau orang masih peduli sama lu, itu tandanya masih ada masih ngomongin lu secara nanyain kabar atau apa, itu tuh masih peduli. Ya, Kepedulian orang itu bentuknya beda-beda gitu. Betul. Bentuknya beda-beda. Marah tuh menurut gua salah satu bentuk kepedulian. Oke. Walaupun orang-orang ngiranya ya emosian aja kalau gua gitu. Gitu sih. Gua mulut putus silaturahmi ya udahlah gitu, nggak peduli. Ya tapi sebenarnya gini, kita tuh masih bersyukur kalau misal teman kita tuh masih negur meskipun marah. Berarti apa? Dia masih respect walaupun sedikit. Dia masih ada satu kepedulian yang bentar nih, ini kamu harus ke arah sini, kamu harus gini, kamu harus gini. Itu masih ada respect, Masih peduli lah ya. Kalau udah silent treatment, udah end game. Iya. Udah beres. Menurut gua gitu sih. End game ya. Dan ya apa ya? Iya, menurut gua ada juga gini di kasus yang dimana memanfaatkan balas budi. Buset, kenceng banget ya ranking. Baru. Jadi memanfaatkan balas budi kayak contoh misalnya gue pernah ditolong sama dia entah dalam kasus apapun atau mungkin dalam bentuk uang. Gue minjem misalnya 2 juta. Tapi setelah gue minjem itu dia kena kasus yang sama. Dia minjem gue 10 juta. Mungkin nggak equal ekonominya. Betul. Tapi yang gua nggak suka adalah ketika gue minjem buat kebutuhan, kalau dia minjem buat ngelunasin utang pinjol, misalnya gitu. Ngerti kan? Kadang ada rasa nggak enak di mana kita nggak mau nolong, tapi dia pakai alasan bahwa gue dulu pernah nolong lu. Siapa yang nolong lu waktu susah gitu? Tapi lu kasih nggak itu? Ya gue udah, maksudnya oke, ini yang terakhir, gue janji gitu ke hati gue. Ini yang terakhir, sisanya udahlah gitu, nggak mau komunikasi lagi. Pernah nggak lu kayak gitu? Karena untuk pinjol kan, kalau untuk sendiri kayaknya lu kasih kayaknya. Iya, beda kasus aja. Soalnya kadang kalau orang mau pinjam untuk pinjol ya spesifik ya, orang itu nggak akan ngaku pak. Pasti ngakunya buat keperluan token listrik lah, keperluan apa yang lain. Kita nggak akan pernah tahu dan ini orang nggak akan ngomong juga gitu loh masalahnya. Coba yang masalah uang emang sensitif teman-teman. Sensitif, Iya, makanya gue tuh sebisa mungkin nggak mau minjem uang lah ke teman dekat atau teman jauh gitu. Ya berusaha sendiri lah gitu. betul. Karena apalagi uang ya. Kadang kita minjem nih misalnya, terus telat sehari 2 hari itu bikin takut pertemanan makin iri nggak sih? Ya enggak. Iya. Oh, ada yang ini nih, gue keinget gini. Lu pernah inget gak sih pinjam dulu 100 biar silaturahmi tak terputus? Iya. Menurut gue itu adalah bentuk dari budaya kita. Iya, maksud budaya kita sehingga bikin pantun begitu bunyinya, gitu. Iya. Nah, tapi yang orang-orang lupa bahwa emang ada kalau di Muslim ya ada salah satu riwayat bilang kalau urusan utang piutang itu bisa ngerusak silaturahmi. Bukan. Bisa, Oh gitu. bisa. Utang Bisa, piutang, ya. iya. Perkara utang piutang bisa. Kadang orang lupanya itu doang. Katanya kan kalau menjalin tali silaturahmi itu umurnya panjang. Iya. Tapi kan itu bukan dalil ya itu. Bukan. Itu kayaknya ibarat aja. Ya. Perumpamaan. Umur yang panjang gini. Menurut gue ya, umur yang panjang kalau misalnya dengan kita ngebangun silaturahmi sebanyak-banyaknya. Kalau kita meninggal, kita tuh masih berjasa di hati mereka. Dikenang gitu. Contoh kayak gue temennya dikit. Gua maksudnya. Enggak, gua misalnya dikit. Terus dibandingin sama tokoh lah gitu. Ada wali kota. Kalau gue meninggal,
yang sedih kan orang-orang deket doang. Betul. Yang gue pernah berjasa ke dia. Ya. Tapi kalau wali kota atau tokoh nasional meninggal, biasa se Indonesia. Ya. Soalnya jasanya kemana-mana gitu tuh. Oh, Mungkin itu tuh lebih mengenang itunya. berarti lebih dikenang sebagai orang yang berjasa dan berperan ya untuk banyak orang. Iya, silaturahmi kan bentuknya itu juga. Berarti yang panjang itu sebenarnya bukan usia secara angka atau fisik, tapi lebih ke kenangannya. Iya. Makanya gue tuh pengen jadi tokoh apa gitu biar dikenang gitu. Makanya besok nih gue pengen daftar ini teman-teman pemain Smackdown nih. Kan Bisa terkenal jadi tokoh tuh. Smackdown Iya, bisa. Iya kan. Rey Mysterio misalnya gitu kan. Meninggal kayaknya banyak yang kenang. Lu dikenangnya kekerasan itu. Iya, Bukan Tapi kalau jasa. misal dia jadi terkena kayak Rey Mysterio di pemakamannya, orang pakai topeng semua lah. Itu keren sih. Jadinya Keren. kultus itu. Jadi gue ada satu yang pakai anonimus. Ngapain ya? Ngapain hacker? Beda topeng. Oke, Aneh. ada lagi sebelum tutup nih. Ya udah aja maghrib teman-teman nih. Iya, udah. Kesimpulan terakhir ya. Intinya silaturahmi boleh diputus asalkan orang ini atau sekelompok tertentu itu mengganggu atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan kalian mencapai jalan dan tujuan. Iya, benar-benar. Dan kalau secara umum silaturahmi itu diperlukan sebagai tanda kemanusiaan sih, kalau menurutku lebih kemanusiaan Iya, aja sih. Tapi kalau misal teman kalian udah ada yang bikin kalian nggak nyaman dan kira-kira kedepannya kayaknya ini kurang deh, udah Menghambat, apa aja, iya. Iya, apa aja sih, menurut saya iya, sih, ya apa benar. aja. Kau usah sih banyak kok manusia. Indonesia 270 juta, lu Wah, jangan asli. bingung temenan gitu. Asli. Jangan bingung Iya. temenan. Jadi nggak usah takut hilang teman, nggak usah takut ngekat teman, udah nggak cuek aja. Cuek Pindah aja. ke Kalimantan gitu. Kan bisa punya teman baru nanti. Iya, orang hutan. Oke, sekian OTT edisi Paradiso. Jangan lupa subscribe. Bikin kaos disuka kaos. Yeay, Thank you.